Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Tragedi memilukan kembali mengguncang dunia pendidikan pesantren kita. Atap dari Pondok Pesantren Al-Hosidi di Budulan, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada saat para santri sedang menundukkan kepalanya bersujud menghadap Sang Holik. Tragedi ini tentu menyisakan duka sekaligus menimbulkan pilu karena total hingga hari ini ada 13 korban meninggal dunia dan 100 korban yang kemudian mengalami luka maupun juga belum terselamatkan hingga mereka yang telah berhasil dievakuasi selamat meskipun sudah berada di hari keempat proses evakuasi. Atap mungkin runtuh tapi iman mereka tetap utuh. Kita coba ingin membahas bagaimanakah kemudian fokus kita kepada pondok pesantren. Sudahkah pondok pesantren kita aman untuk mengais ilmu dan iman? Kami akan langsung hadirkan di studio saat ini sudah hadir bersama dengan saya. Ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI ada Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami Pak Kiai. Namun kita semua nampaknya tidak betul-betul dalam kondisi yang sehat yang menyaksikan bagaimana kemudian tragedi yang menimpa Pondok Pesantren Al-Hosidi. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Kiai, pada saat mengetahui kejadian ini apa yang kemudian timbul di benak Pak Kiai? Ketika terjadi musibah semacam ini yang memang semua orang tidak menginginkan ada musibah yang terjadi pada dirinya. Namun ketika terjadi musibah yang semacam ini memang ajaran agama yang paling positif bagi kehidupan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus memikirkan ke depannya baiknya bagaimana. Ketika kemarin terjadi memang kita sepakat dan kita melihat fokus dulu terhadap korban. Ya, itu intinya. Evakuasi. Fokus itu. Nah kemarin saya pun belum mau ngomong tentang hal lainnya, tapi saya dalam konteks ini sekarang ini mengucapkan terima kasih terutama kepada pihak-pihak pemerintah kayak gubernur, wakil gubernur, pemadam kebakaran dan tim yang kuning? BPBD, tim SAR, ya, tim SAR ya. Dan semuanya yang terlibat untuk membantu mengevakuasi, menyelamatkan korban-korban musibah ini. Dengan hati yang sangat dalam kami ucapkan terima kasih sekali pada beliau-beliau yang berjuang siang malam tanpa berhenti. Betul. Musibah tidak kita inginkan, musibah sesuatu yang terjadi yang kadang-kadang semuanya itu begitu saja kita tidak menginginkan tapi dilalah terjadi. Betul. Nah dalam konteks musibah ini semuanya alhamdulillah kalau dalam agama mempunyai ajaran agama yang mungkin jika hanya rasional saja itu bisa saja stres terus. Ajaran positif agar tidak terlalu depresi itu ajaran tawakal kepada Allah. Meskipun dalam kondisi seperti ini kami tidak bisa bayangkan bagaimana orang tua. Tapi harus ada itu. Kalau tidak, misalnya saja tabrakan motor, kan nggak diinginkan kan. Kemudian luka atau cacat atau bahkan apa. Apa itu yang harus kemudian kita pikirkan terus. Nah, ketika ada ajaran bagaimana kita juga tawakal kepada Allah, tapi jangan cuma istilahnya tawakal, karena akilha tafatawakal ala Allah, ikat dulu itu ontanya, tapi kemudian kita berserah diri kepada Allah. Artinya ada usaha-usaha dulu yang untuk meminimalisasi resiko-resiko. Lah yang semacam ini pesantren ya, sebagai saya orang pesantren dari pesantren zaman dulu, salaf, yang bangun kombongan, gudean, kalau sekarang itu dormitory atau disebut untuk santri-santri, ya. asrama santri. Kalau dari zaman saya mesantren zaman dulu yang bangun itu santri. Misalnya kayak gini, santri dari Cilacap, ada di situ 50 atau 100 orang, nanti akan membangun asrama kombongan itu dinamain
santri Cilacap. Santri dari Kebumen, di Jawa Timur nih, saya di Jawa Timur. Saya nyantri di Jember, di Jawa Timur. Itu kalau orang grup dari Cilacap, Kebumen, dari Purwokerto, atau dari kota mana nanti ngegrup sendiri, bikin kombongan sendiri. Nah itu dia yang kemudian Itu zaman dulu. Ya, yang itu juga viral saat ini Pak Kiai, bagaimana kemudian banyak video-video, foto, gambar yang menunjukkan memang mungkin bisa disebut apa ya, sebagai budaya mungkin begitu ya, para santri yang kemudian memang secara gotong royong begitu ya, secara gombongan begitu membangun, ikut mengecor bahkan bangunan dari pondok pesantren itu sendiri. Itu memang betul ya Pak Kiai? Ya itu dari zaman dulu begitu. Bahkan ketika kita mau bikin bata untuk bangun, ya kita roan. Roan itu kerja bakti. Kerja bakti itu ya kita bikin juga itunya sendiri, batanya sendiri, dibakar, kemudian dibangun. Kan itu butuh teknik Pak Kiai. Nah, di sini letaknya, bahwa ketika membangun kemudian konsultasi dengan orang-orang ahlinya itu pasti. Karena kan ketika kita sudah mau mempunyai rencana-rencana, kemudian mau membangun, ya tanya kepada ahlinya. Tetap ada yang mengawasi di sana kepada ya? ahlinya dan ada yang ngawasi. Kalau tenaga, ya biasalah dilakukan tenaga. Ini dari zaman dulu, dari zaman saya pesantren. Itu kalau tidak hanya ketika membangun, dari zaman saya pesantren yang bikin batanya, setelah bikin batanya, roan lagi, membakar batanya, setelah membakar batanya jadi, kemudian kita masang batanya dengan diawasi tentu oleh orang-orang yang dianggap mampu dan capable dalam konteks membangun. Harapannya seperti itu Pak Kiai, karena dalam konteks Pondok Pesantren Al-Khoz ini, tragedi yang baru-baru ini terjadi, itu kan disebutkan bahwa ada kegagalan konstruksi di sana. Kemudian banyak pihak yang berprasangka dengan munculnya video-video viral. Bagaimana kemudian nasib para pondok pesantren yang kemudian dibangun oleh para santri yang tidak memiliki ilmu itu tadi? Betulkah kemudian secara konstruksi itu dikatakan aman begitu? Saya bukan orang konstruksi, tapi saya punya pesantren. Ya, meyakinkan itu. Dan saya membangun pesantren juga. Tapi ketika saya membangun, wong saya bukan ahli konstruksi, ya saya panggil orang ahli konstruksi. Ibu ingat, Indonesia ada 42.000 pesantren, sekitar 12 juta santrinya di Indonesia. Nah, memang kita tidak akan pernah mengharapkan terjadi ambruknya sebuah bangunan. Tapi ambruknya di sebuah bangunan kan tidak hanya di pesantren Al-Khoz ini kan. Ada jembatan ambruk, konstruksi kan namanya. Ada rumah ambruk, konstruksi kan namanya. Ada bangunan tinggi ambruk, kan ya banyak, nggak hanya di pesantren. Ini saja karena di pesantren kemudian banyak korban, kemudian yang diramaikan pesantrennya. Jadi saya harap ketika ada ambruknya pesantren, bukan pesantrennya, gitu. Tapi terjadi di mana-mana yang kita harus semua melihat resiko-resiko, tidak hanya untuk ketika bangunan itu di pesantren. Jangan itu, karena apa? Sesungguhnya bangunan itu ada ilmunya sendiri, ada ilmu konstruksi sendiri, yang ngitung-ngitungnya bisa. Seberapa kuat sih kalau besi segini, kemudian semen segini, kemudian itu segini. Itu kan sudah ada hitung-hitungannya semua. Sekarang apalagi sudah ada komputernya yang bisa ngitung klik-klik sendiri itu. Nah, yang semacam ini memang dari belum adanya gedung yang konstruksi kayak sekarang. Kalau dulu bikin lantai 2 itu pakai belabag, pakai papan. Lantai 2-nya itu pakai papan. Kalau zaman dulu nggak pakai cor-coran. Waktu zaman saya di pesantren bikinnya belum ada yang pakai cor-coran, tapi pakainya papan. Nah, sampai sekarang ada yang masih bisa kita lihat, walaupun itu pembangunannya santri yang bangun, dan sampai konstruksinya sampai sekarang masih bisa dipakai. Apa kemudian yang semacam itu kehebatan atau tidak hebatnya? Menurut saya tidak itu. Bahwa runtuhnya sebuah bangunan tidak hanya terjadi di pesantren, itu juga penting di mana-mana. Tapi kita juga nggak akan mengabaikan ketika mau membangun kita, ya sudah lillahi ta'ala saja, nggak begitu. Karena ketika
kita mau tawakal kayak gitu, Rasulullah pun menyampaikan, kalau ketika itu ada sahabat, saya tawakal sajalah, ini onta saya tinggalin. Apa Rasulullah sampaikan? Ikatlah dulu baru tawakal. Artinya apa? Hitung segala resikonya dulu, dihitung segala kekuatannya dulu, kalau mau membangun, baru tawakal kepada Allah. Nah, siapa yang bisa ngitung itu? Ya arsitek, orang yang tahu bangunan. Itu intinya. Dan saat ini kan jumlah korban terus bertambah ya Pak Kiai ya. Total terakhir informasi yang kami dapatkan ada sekitar 13 korban dari runtuhnya pondok pesantren yang kemudian meninggal dunia. Banyak sekali orang tua yang kemudian saat ini juga masih menunggu kabar dari anak mereka yang mungkin masih berada di bawah reruntuhan. Apa yang kemudian bisa Pak Kiai sampaikan ya terkait dengan dampak psikologis kepada orang tua yang menitipkan anaknya yang seharusnya dengan aman begitu di sebuah pondok pesantren. Sesaat lagi mungkin Pak Kiai kami bahas usai jeda untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali di One on One. Saat ini kalau kita melihat dari tragedi musibah di Pondok Pesantren Al-Khawzini ini ada bahkan ratusan, lebih dari seratusan wali santri yang saat ini terselimuti oleh rasa haru, cemas, bahkan kemudian menanti sedikit secercah kabar baik Pak terkait dengan anak mereka yang mungkin saat ini belum ditemukan atau masih berada di bawah reruntuhan. Tentu ini dampak psikologis kepada wali santri luar biasa. Apa yang harus dilakukan Pak Kiai? Pertama, bahwa seluruh apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita termasuk musibah-musibah di mana saja, musibah jatuh dari motor, ketabrak mobil, atau musibah apapun termasuk musibah runtuhnya sebuah bangunan, baik bangunan itu ada di pesantren atau bangunan itu di lain-lain tempat, semuanya ketika terjadi sebuah musibah maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tentu itu adalah sikap positif ajaran agama kita. Sebab kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, nanti kita malah depresi sendiri, kita menyalahkan diri. Coba Anda bayangkan, kenapa ketika naik motor kok jatuh? Di situ sudah tahu ada lubang, terus kemudian jatuh, kemudian menyalahkan dirinya terus. Kenapa aku lewat ini? Kenapa aku lewat ini? Saya jadi jatuh, kakiku jadi, dan seterusnya. Yang ketika demikian, sikap yang paling diutamakan baik pada keluarga, wali santri, atau siapa sajalah yang terkena musibah, yang pertama adalah sabar. Sabar itu termasuk as-sabru alal musibah. Sabar terhadap kejadian-kejadian musibah yang semacam ini. Walaupun dilakukannya susah sebenarnya Pak. Ya susah. Ya kita sifat positifnya mempunyai ajaran sabar. Coba kalau nggak mempunyai ajaran sabar, kan selain kalau terjadi musibahnya pada diri sendiri akan menyalahkan dirinya, bahkan menyalahkan orang lain terus. Lah, konteks ini adalah untuk mengajari kita bagaimana rasional kita juga iya, tawakal kita juga iya, tapi sabar kita juga harus iya. Karena semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam konteks untuk menjaga resiko-resiko, baik resiko jalan, resiko makan, semuanya ada resiko. Makan yang paling enak saja resikonya selilitan. Nah ketika bangun ya antara lain resikonya bisa ambruk, bisa macam-macam. Semua hidup ini ada resikonya. Sabar. Nah ini untuk kedepannya tetap harus bisa mampu mengendalikan resiko-resiko itu. Maka ada ilmunya Allah yang diajarkan untuk mengukur resiko-resiko. Ilmunya Allah untuk mengukur resiko bangunan ya tentu ilmu bangunan. Apa namanya itu? Konstruksi. Ilmu bangunan, ilmu konstruksi untuk ngitungnya bagaimana. Semen berapa, besi berapa, batu berapa. Nah bagi orang yang mempunyai ilmunya Allah ini,
Itu yang bisa ngitung. Maka ke depan siapa saja, tidak hanya di pesantren, di mana saja pasti ada pengawas dari pemerintah, ada pengawas bangunan, ada semuanya. Itulah yang bersama-sama tujuannya untuk menghindari kemafsadan, menghindari kerusakan. Nah, darul mafasid itu muqaddam. Menghindari mafsadah, resiko-resiko itu harus didahulukan. Nah, maka saya yakin ilmu di pesantren sama ilmu nyata dohir tentang ilmu bangunan itu dalam konteks mengambil keputusannya sama. Darul mafasid muqaddam, bahwa menghindari musibah-musibah yang kira-kira menjadikan musibah itu didahulukan. Nah, kok ternyata tetap jadi musibah, padahal kita usahanya udah benar-benar, tapi ternyata terjadi, ya kita kembalikan semua kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya yang terjadi ini bisa menjadi bagi yang tidak kena musibah ini menjadi pelajaran ke depan bagaimana cara membangun yang baik. Bagi yang terdampak? Ya, bagi yang terdampak pasti sabar. Dan insya Allah jikapun itu ada korban sampai meninggal dunia, dan ini lagi melakukan mencari ilmunya Allah, niatnya sungguh-sungguh untuk Allah, dan juga lagi beribadah oleh Allah, saya yakin santri yang meninggal ini syahid. Saya yakin. Karena semua lagi tujuannya untuk Allah. Pak, iya. Sedang melaksanakan sholat. Saya yakin itu kenapa? Niatnya orang tua ya lagi mencari ilmu karena Allah, niatnya anak juga lagi demikian, anaknya juga lagi melakukan ibadah karena Allah. Nah, yang demikian ketika nyampe bahwa anaknya itu termasuk dipanggil Allah karena syahid, masya Allah, jazauhu jannah, bahwa balasannya ya sorga. Maka ketika yang demikian kita sabar untuk menerima musibah memang berat. Sabar untuk menerima musibah itu berat. Tapi kita juga tidak harus berlarut-larut berpikir menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain. Tapi untuk menjaga resiko-resiko ke depannya, ya ini sebagai pelajaran. Termasuk yang tadi Anda sampaikan bahwa menghindari resiko itu harus didahulukan, terlebih lagi dalam pembangunan pondok pesantren ini. Mohon maaf Pak Kiai, kemudian beredar isu juga bahwa pondok pesantren ini informasinya diduga kemudian juga ada beberapa izin yang kemudian tidak terpenuhi. Apakah ini kemudian menjadi salah satu perhatian yang mungkin nanti juga akan didorong oleh MUI agar tidak terjadi hal-hal serupa lagi ke depannya? Sesaat lagi kami bahas untuk Anda. Anda kembali di What on One, pemirsa, masih bersama saya saat ini ada Wakil Ketua Umum dari Majelis Ulama Indonesia MUI, ada Kiai Haji Marsudi Suhud. Pak Kiai, masih kita membahas soal ini Pak Kiai. Terbaru kan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini meminta kepada Kemenak untuk melakukan jemput bola, untuk mengecek langsung setiap izin dari pondok pesantren, karena informasinya terkait dengan robohnya pondok pesantren Al-Hosin ini ada izin yang kemudian tidak dipenuhi. Anda sebagai ulama, pemilik pondok pesantren juga, respon Anda seperti apa? Ya, bahwa Kementerian Agama adalah memberikan izin dalam konteks izin pendidikannya. Tapi dalam konteks pembangunannya saya yakin bukan Menteri Agama. Mungkin yang dekat adalah PU atau apa sejenisnya dalam yang pengawasan terhadap bangunan itu apa. Ketika di pusat itu apa, ketika di tingkat 1 dan di kabupaten kota itu yang ngawasi bangunan itu apa. Izin-izin membangun itu kemana. Nah, izin-izin membangun itu kan ke satu lembaga kan, pasti ada institusinya. Nah, di situ pasti nyampe kepada pengawasan.
Lah pengawasan ini adalah intinya adalah untuk darul mafasid muqaddam. Bagaimana kita memitigasi resiko-resikonya jangan sampai ke depan. Ada bangunan-bangunan yang roboh, tidak hanya di pesantren ya. Tapi artinya jemput bola untuk mengecek izin dari setiap pondok pesantren Ya ini itu suatu langkah yang baik. itu bagus Kementerian Agama untuk ngecek itu. Tapi kalau dalam konteks ngecek bangunan, saya yakin ada lembaga yang Ya. berkompeten. Nah, tapi bisa Menteri Agama bisa gandeng, bisa ngajak ngawasi yang berkompeten, yang tepat, yang pas memang dengan pekerjaannya, dengan job description-nya, maka di situ syukur-syukur pemerintah entah yang mewakili Menteri Agama atau yang mewakili adalah PU atau yang mewakili itu untuk bisa membantu pesantren yang memang pesantren itu dari lahirnya pesantren itu adalah murni dari masyarakat. Murni dari masyarakat. Itu adalah karyanya masyarakat, karyanya para santri, karyanya para kiai yang untuk membangun pesantren. Ya saya cerita tadi di awal, saya juga dulu termasuk yang bangun Kombongan, bahasa dulu Kombongan, komplek Kebumen, komplek Cilacap yang kayak gitu karena di pondok itu begitu zaman dulu. Nah sekarang sudah berkembang, yang bangun itu pemborong. Sudah banyak pesantren yang bangun adalah pemborong. Nah pemborong-pemborong itulah. Ini kemarin di Al-Khoz ini apa dibangun sendiri atau pemborong. Nah nanti kemudian siapa sih yang bertanggung jawab atas bangunan ini? Maka tadi Menko apa namanya? Pemberdayaan masyarakat untuk segera menteri turun tangan. Ya alhamdulillah, syukur. Sehingga nanti kalau ada misalnya satu asrama yang memang tidak layak untuk dipakai dengan bobot sekian orang. Nah itu dia, kalau Anda lihat di lapangan kondisi seperti apa? Ada tidak sih kemudian pondok-pondok pesantren yang memang kemudian karena banyaknya santri yang kemudian berdatangan, tapi bangunannya sebenarnya tidak bisa menjangkau seluruh santri yang kemudian ingin menuntut ilmu di sana? Ada tidak sih yang kemudian terjadi di lapangan, Pak Kiai? Ya bangunan sama saja dibangun oleh orang yang tukang membangun, ahlinya membangun demikian dengan resikonya, aturannya dan ukurannya, bobot berapa yang bisa dipakai untuk orang berapa, kan itu hitungannya pasti ada. Khawatirnya melebihi kapasitas. Nah, kalau misalnya itu melebihi kapasitas atau bagaimana, memang kita harus bijaksana, waspada. Ajaran di dalam pesantren dengan ajaran di dalam kemanusiaan sama. Karena ajaran agama juga begitu. Kita harus menghindari resiko-resiko, kita harus menghindari semua yang kita membuat mafsadah dan madorot. Nah, ketika ada pesantren yang kemudian itu dilihat ada kelayakannya nggak sesuai. Ya. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab Itu biar ke depan jangan sampai terjadi lagi, kan demikian. Bareng-bareng lah. Pak Kiai? Ya bareng-bareng lah kita masyarakat membantu pemerintah untuk pendidikan bangsanya kok. Kiai-kiai santri emang dibayar kiai-kiai itu oleh pemerintah? Nggak ada kiai yang dibayar kan. Tapi kiai-kiai mau membantu pemerintah mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan bangsanya. Ada sekolahnya, ada ininya. Yang mereka rata-rata pesantren ini mandiri. Kalau dalam konteks ini kemudian publik bertanya siapa yang harus bertanggung jawab Pak Kiai? Ya semuanya bertanggung jawab, pemerintahnya ya bertanggung jawab, kita hidup di sebuah pemerintah. Emang pendidikan tanggung jawabnya Pak Kiai doang? Kan pendidikan pasti yang utama tanggung jawabnya pemerintah. Kenapa Menko tadi juga menyampaikan demikian? Karena semuanya ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya pemerintah ada, tanggung jawabnya individu-individu ada, tanggung jawabnya kiai ada, tanggung jawabnya organisasi yang ngurusi pesantren ada. Oke, kalau kemudian sudah sampai seperti ini, apa yang kemudian bisa diberikan oleh pemerintah kepada setiap pondok pesantren? Saat lagi ya Pak ya, kita tahan dulu, usai jeda kami kembali untuk Anda. Anda kembali di One on One, pemirsa, masih bersama saya saat ini ada Kiai Haji Marsudi Suhud. Pak Kiai,
Kalau sudah seperti ini Pak Kiai, tentu kita tidak menginginkan hal serupa terjadi lagi. Apa kemudian support pemerintah bisa diberikan kepada para pondok pesantren, termasuk juga kan Anda salah satu pegiat juga di pondok pesantren ini. Ya, saya harapkan pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat pesantren dan para kiai-kiai pengasuhnya untuk integrasi bersama-sama, karena sesungguhnya baik pemerintah atau para kiai atau organisasi NU Muhammadiyah dan lainnya itu intinya membangun bangsa. Dalam konteks membangun bangsa ya ayo bareng-bareng ketika ada masalah apapun. Kalau memang itu masalahnya adalah masalah bangunan ya pemerintah mengkonstruksikan gimana sih sebaiknya ke depan. Nah itu satu. Untuk memperoleh izin juga nggak sulit kan ya Pak? Ya enggak lah. Pemerintah kan memfasilitasi saja, kayak mau bikin rumah kan juga pakai izin bikin rumah, mau bikin pabrik juga mencari izin untuk membuat pabrik, sama-sama aja, wong bangunan ya dianggap kayak bangunan saja, itu. Jadi jangan, oh ini karena di pesantren, ini di luar pesantren, enggak, ya bangunan ya izinnya bangunan, dan pemerintah saya harap untuk bisa mensupport ini, gitu, ke depannya. Ke depannya baik, termasuk juga saat ini Pak, kan masih banyak para orang tua yang kemudian menanti kabar anak mereka yang saat ini masih berada di bawah reruntuhan. Kalau kita dengar beberapa cerita dari para santri yang sudah dievakuasi, luar biasa Pak. Bahkan kita katakan apakah ini mukjizat. Mereka kemudian ditemukan di hari ketiga, bahkan hari keempat dalam kondisi yang masih sehat. Meskipun terjepit oleh bangunan tapi tidak ada luka, hanya memar saja. Bahkan mereka bercerita tidak merasakan apa-apa. Saya hanya seperti tertidur saja kemudian bangun-bangun sudah dievakuasi di rumah sakit. Nah, itulah sesungguhnya bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluknya sesuai kehendaknya. Kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ketika ada orang membuat satu masakan nasi itu ya kehendak yang menciptakan masakan nasi itu, dan mudah-mudahan itu semua sudah ada pada catatan Allah, dan semuanya kita yang sebagai orang tuanya sabar walaupun sekarang itu belum selesai nih. Ya. Misalnya belum selesai, mudah-mudahan evakuasinya bisa dikerjakan dengan baik, cepat, dan walaupun yang belum ketemu, jika ketemu pun saya harapkan mudah-mudahan selamat. Dan yang terpenting mari kita bersabar dan kita kembalikan lagi kepada Sang Penciptanya, Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Jikapun itu sudah menjadi pada titik akhirnya, tapi semua harapan kita itulah titik akhir yang terbaik, itu saja. Ya kan, doa dan harapan selalu kita panjatkan, terutama ke palawari santri ini yang masih berharap. Mungkin tidak Pak, ini hari kelima ya, walaupun sudah malam hari menjelang hari ke-6. Mungkinkah masih ada secerca kabar baik Pak? Saya yakin ada, sangat mungkin jika ada yang belum ditemukan. Mudah-mudahan sih sudah jangan ada lagi, sudah, dan mudah-mudahan bisa masih ditemukan dengan selamat. Ayo kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalikan kepada Allah. Khairihi wa syarihi minallah. Baik atau buruknya kehidupan ini kita sandarkan saja kepada Allah, dalam konteks kita sudah berusaha, dalam konteks sudah mengeluarkan kekuatannya, dalam konteks kita sudah berusaha sekuat-kuatnya. Jadi kita usaha sekuat-kuatnya apa saja, untuk berusaha apa saja, baru kita tawakal kepada Allah. Dan saya melihat pemerintah juga, masyarakat juga membantu ini dengan tulus, ikhlas, dan benar-benar sungguh-sungguh kerjanya. Saya ucapkan doa apa ya Pak yang kemudian bisa dipanjatkan oleh para wali santri dengan kondisi saat ini sedang menanti kabar baik dari anak-anak mereka? Mungkin Anda bisa memimpin ya, Pak Kiai. Tentu ya, doa selamat itu terus dijalankan, terutama bagi orang-orang NU biasanya setelah melakukan sholat, kemudian melakukan wirid, ya wiridnya seperti itu saja, dan berdoa selamat. Dan kalau nggak tahu doanya pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Nggak iso pakai Indonesia, pakai bahasa Jawa. Nggak iso Jawa, ya bahasa hatinya itu apa, meminta kepada Allah, menengadahkan diri. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan. Itu intinya.
Dan juga kemudian diberikan kelapangan dada oleh para wali santri ini Pak ya. Mungkin terakhir Pak, ada yang ingin Anda sampaikan kepada para wali santri saat ini? Pak Ya, bagi para wali santri dan keluarga atau bahkan sivitas akademika di Al-Khazini, para pengurusnya, para kiainya, saya yakin semuanya lagi memikirkan ini semua. Mudah-mudahan amal usaha dari kemarin itu diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan jalan yang terbaik, khususnya dalam musibah ini. Ketika kemudian kedepannya untuk pondok-pondok ke depan, atau bahkan ya bukan hanya pondok, karena musibah itu tidak hanya terjadi di pondok, ya di mana saja bisa terjadi. Intinya kita harus untuk muhasabah diri kita sendiri. Mau ngapain aja ya kita kembalikan kepada Allah, akhirnya kembali kepada Allah. Maka faidza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita mau ngapain saja, maka kembalikan kepada Allah, karena pada prinsipnya kita makhluknya yang sangat lemah, yang tidak ada kekuatan apa yang melebihi manapun, tidak ada. Keinginan tetap iya. Ingin baik, ingin bagus, ingin sesuai aturan, ingin sesuai izin-izinnya juga lengkap, semuanya lengkap, kesehatannya lengkap, ini semua lengkap, itu keinginan. Dan ke-13 korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia dari peristiwa keruntuhan ini syahid ya Pak ya? Ya, menurut saya termasuk kegolong syahid. Kenapa? Niatnya sudah karena Allah, untuk ilmunya Allah, untuk mempelajari ilmunya Allah, dan lagi melakukan ibadah karena Allah. Kemudian terjadi demikian. Sesuatu yang syahid itu tidak ada balasannya kecuali wong dosa-dosa. Nah, jika pun sudah punya dosa diampuni, sorga jelas balasannya, dan tidak ada balasan yang lebih daripada ketika anak ini syahid. Ya, kita berikan dukungan juga kepada para tim penyelamat yang saat ini masih terus berupaya melakukan evakuasi terhadap puluhan santri yang masih diduga berada di bawah reruntuhan. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Marsudi atas waktu bersama kami di One on One. Pemirsa, kami akhiri One on One hari ini. Saya Maria Segaf. Assalamualaikum.